Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sanata wa syuhura wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, kesehatan adalah modal utama dalam kehidupan ini. Kita bisa melaksanakan segala macam aktivitas, segala macam rutinitas. Itu semua bisa kita laksanakan jika kita mempunyai modal utama, yaitu yang bernama kesehatan. Tetapi sebagai manusia yang fitrahnya penuh kelalaian, kita cenderung baru merasakan suatu nikmat kalau suatu nikmat itu sudah berkurang atau mungkin dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru merasa pentingnya punya gigi kalau seandainya sudah sakit gigi. Kalau kita seandainya pendengaran kita berkurang, baru kita merasa bahwa telinga itu sangat penting. Barulah kita merasa kalau seandainya benar-benar nikmat melihat, tatkala kenikmatan melihat itu dikurangi atau mungkin dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah hadirin yang berbahagia, Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Pandai-pandailah kamu bersyukur, dalam artian menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti tatkala kita pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan daripada kenikmatan-kenikmatan yang berlipat ganda. Akan tetapi wala in kafartum, kalau kamu kufur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai kamu dalam menjaga nikmat-nikmatku, inna adabi lasagid, sungguh saja kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya azabku sangatlah pedih. Hadirin yang berbahagia, begitulah fungsi daripada kesehatan yang merupakan modal utama kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saat ini kita sama-sama sedang berpuasa, mungkin tolak ukur daripada kesusahannya adalah yaitu kita mendapatkan yang bernama kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, lawannya sehat adalah sakit. Dalam tubuh manusia terdapat dua unsur utama, yaitu unsur rohani dan unsur jasmani. Kita sebagai manusia yang mungkin penuh khilaf, kadang kita tidak seimbang dalam memperlakukannya. Tatkala kita dikenai penyakit jasmani, kita sering untuk berobat sampai dia sembuh. Akan sebagai manusia yang mungkin penuh banyak khilafnya, kita mungkin lupa untuk menerapkan keseimbangan antara jasmani kita dan rohani kita. Kita memperlakukan jasmani kita, mungkin satu hari 2-3 kali kita mandikan. Mungkin kita berikan pakaian-pakaian yang bagus, kita berikan minyak wangi yang super wangi, ataupun mungkin kita berikan aksesoris yang mahal. Supaya apa? Supaya jasmani kita tampak indah dilihat. Tapi pernahkah kita berpikir untuk melakukan hal yang sama, memperindah daripada rohani kita dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, sabar kita, tawadu kita, atau mungkin bersedekah kita kepada yang membutuhkan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ditanya tentang penyakit jasmani dan rohani, akankah perlakuan kita sama seimbangnya? Kalau kita dikenai penyakit jasmani, mungkin kita bercepat-cepat untuk segera sembuh. Akankah kita sibuk juga kalau seandainya rohani kita yang didatangi oleh penyakit? Hadirin jamaah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya ada dua penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, yang itu yang pertama adalah penyakit zahir dan yang kedua adalah penyakit batin. Di antara kedua penyakit ini terdapat 3 macam perbedaan. Adapun perbedaan yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan perbedaan yang umum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tatkala seseorang dibebani dengan penyakit jasmani, dibebani dengan penyakit zahir, maka seluruh obatnya itu mudah untuk dicari. Dokternya sudah banyak sekali, apalagi di zaman modern yang sekarang ini. Mohon maaf, mungkin dari luar atau dari dalam tubuh kita sudah ada dokternya, dari atas sampai bawah sudah ada dokternya, semuanya sudah ada dokternya. Tetapi seseorang jika sudah dikenai penyakit yang namanya penyakit batin,
susah sekali obatnya. Tidak ada obatnya kecuali apa? Kecuali agama dan juga keinginan yang kuat dari seseorang yang dikenai oleh penyakit batin tersebut. Hadirin rahimakumullah. Adapun perbedaan yang kedua adalah perbedaan yang sangat aneh, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa aneh? Jikalau seseorang dikenai penyakit zahir atau penyakit jasmani, kadang-kadang justru orang yang dikenai penyakit jasmani itu lebih tahu daripada orang-orang lain, orang-orang terdekatnya ataupun keluarganya. Seseorang misalkan diberikan penyakit jantung, tentunya seseorang yang lain itu tidak akan tahu kecuali dia tersebut bercerita. Akan tetapi jika seseorang tersebut dikenai penyakit batin, maka sesungguhnya justru disinilah letak anehnya. Karena apa? Karena justru orang lain lebih tahu daripada yang dikenai penyakit batin tersebut. Seseorang dikenai penyakit sombong, tentunya dia beraktivitas seperti biasa. Dia tidak tahu kalau seandainya dia sudah bersikap sombong, tetapi orang lain tahu karena sesungguhnya orang lain lebih dekat dengan dirinya, lebih tahu dengan dirinya, karena sesungguhnya penyakit sombong itu datangnya dari setan. Hadirin rahimakumullah. Adapun perbedaan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adalah perbedaan yang paling aneh dan yang paling dahsyat. Kenapa dikatakan yang paling dahsyat? Seburuk-buruk penyakit zahir, sekuat-kuat penyakit zahir, dia hanya merusak dunia tanpa mengurai risiko akhirat. Paling-paling mati saja sudah selesai urusan dunia. Akan tetapi kalau seorang dikenai dengan penyakit yang namanya penyakit batin, penyakit rohani, maka sesungguhnya hancur dunia, hancur lebur pula akhirat. Rusak dunia, rusak pula akhirat. Siapa yang mau berteman dengan orang yang sombong? Siapa yang mau berteman dengan orang yang kikir? Mungkin di sekitarnya dia dijauhi daripada pergaulan-pergaulan yang ada di sekitarnya. Mungkin masyarakat tidak mau bergaul dengan dirinya. Sudah pasti di dunia dia dikucilkan oleh tetangganya, oleh teman-temannya, dan di akhirat sudah pasti juga tempatnya, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kita di sini diajak sama-sama bermuhasabah diri, berintrospeksi diri bersama. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk mengobati penyakit jasmani, tentunya kita juga bisa melakukan memperbaiki diri kita untuk memperbaiki penyakit-penyakit rohani kita. Kalaulah kita semua yang berada di sini dikenai penyakit jasmani, tentunya kita berobat kemana-mana. Bisakah kita juga melakukan hal tersebut kalau seandainya kita dikenai penyakit yang namanya penyakit rohani? Bagaimana cara kita mengobati penyakit rohani? Atau bagaimana cara kita mengobati penyakit batin itu? Dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, melakukan gerakan-gerakan salat, berpuasa kita, mengistirahatkan perut kita agar senantiasa disehatkan baik jasmani maupun rohani kita, sehingga tatkala nanti kita sudah berpuasa, kita kembali ke hal-hal yang fitri, baik itu fitri secara jasmani maupun fitri secara rohani kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan momentum berpuasa ini kita semua sama-sama berintrospeksi diri sehingga kita nanti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.